Salam Bapak Ibu saudara semua. Kita bersuka cita ada di rumah Tuhan. Saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita membuka kitab kita dari Injil Lukas pasal 11 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Lukas pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita sama-sama kembali bangkit berdiri. Kita baca secara responsoria. Saya mulai dari ayat yang pertama. Lukas pasal 11. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, disebut-sebutlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, ini satu kali Tuhan Yesus sedang berdoa. Murid-muridnya memperhatikan gaya dan apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dalam doanya. Tuhan Yesus, Tuhan dan manusia, dia berdoa kepada Bapa di surga. Selesai amin, datang muridnya dan bertanya kepadanya. Seorang dari murid-muridnya yang berkata kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Sama seperti Yohanes mengajari murid-muridnya. Jadi rupanya Yohanes juga mengajari bagaimana cara berdoa kepada pengikut-pengikutnya. Demikian juga sebenarnya sebuah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan perlu mengajari orang berdoa. Kenapa diajari? Berarti ada yang salah berdoa, tidak tahu berdoa, cara berdoa, motivasi berdoa, itu perlu mendapat pengajaran. Sama dengan kita, kalau kebaktian mesti jelas untuk apa kita datang di rumah Tuhan. Kalau sebenarnya kita tidak mengisi waktu itu benar-benar untuk berhubungan dengan Tuhan. Namanya saja rumah Tuhan. Itu berhubungan dengan Tuhan, bukan sekedar melihat orang lain, melihat hamba Tuhan, mendengar musik, bukan. Di dalam beribadah kita berhubungan dengan Tuhan. Menjadi pertanyaan kepada kita, apakah saudara di dalam rumah Tuhan ini memang benar-benar hati, pikiran, perhatian saudara berhubungan kontak dengan Tuhan? Sebab bisa saja saudara ada duduk di sini ketika puji-pujian. Mungkin ketika giliran saudara memimpin puji-pujian, saudara boleh semangat di sini. Tapi giliran saudara yang duduk, yang dilayani, mungkin saudara gini aja. Mungkin saudara begitu semangat memberitakan firman Allah, tapi giliran kita mendengar, kita tidak mau menyimak, tidak mau memperhatikan. Mungkin kita pintar berdoa, tetapi ketika orang lain berdoa, kita tidak mengaminkan. Dan lain sebagainya, saudara. Mungkin orang lain membacakan firman Allah atau Alkitab, dan kita sendiri mungkin main gadget kita. Saudara, ini yang perlu diingatkan sama Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, benarkah kita kontak dengan pemimpin kita, itu kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Demikian juga dalam hal berdoa, ternyata perlu diajari. Tuhan Yesus sampai 2 kali mengajari cara berdoa. Karena memang banyak orang salah berdoa, motivasi berdoa, waktu berdoa, dan lain sebagainya, sehingga perlu diajari. Jadi saudara juga perlu belajar berdoa. Ada orang berdoa, saudara, supaya didengar orang, kata-katanya bagus. Ya, doa juga bisa dipanjatkan, tujuannya adalah untuk menegur seseorang. Sebab dalam doa itu menegur seseorang.
Ada juga dalam doa itu untuk memberitakan kehebatannya atau hal-hal yang lain. Saudara perlu belajar berdoa sekarang. Rasul Lukas, dia hanya mendengar sedikit dari begitu panjang doa yang diajarkan itu, tapi dia hanya mau mencatat poin-poin yang sangat penting mengenai hal berdoa. Doa ini adalah menjadi patron, menjadi satu ukuran bagaimana kita seharusnya berdoa, urutannya. Ya, banyak orang minta doa sekarang. Datang ke gereja juga minta doa, tidak salah dan sangat betul. Doa kesembuhan, doa mohon ini dan lain sebagainya, saudara. Bahkan bisa juga mohon doa sebanyak untuk curhat kepada orang, kepada Tuhan, bahwa sedang ada masalah, saudara. Tidak jadi masalah, tapi perlu kita melihat juga doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat, saudara, yang singkat ini diperluas oleh Matius. Lukas hanya bertanya dan dijawab sedikit contoh doa, kalimat-kalimat doa itu. Lukas, dia hanya menangkap poin-poin saja. Kita melihat hanya beberapa kalimat. Tetapi Matius, kalau Lukas memang benar-benar dia murni, ajarilah berdoa Tuhan, bagaimana berdoa. Tetapi di dalam kitab Matius, Tuhan tidak langsung mengajar karena dia melihat banyak orang salah berdoa, motivasi berdoa salah, sehingga tidak ditanya ajari berdoa, langsung Tuhan kasih koreksi, begini doa yang betul, itu doa yang salah. Mari kita lihat sejenak doa Matius pasal 6 ayat 5 sampai 14. Supaya kita lihat perbandingannya, sampai 2 kali Tuhan Yesus mengajari berdoa, saudara. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang 14. Saya bacakan, perhatikan Alkitab saudara. Biasakan bawa Alkitab, ya, kitab suci. Saudara boleh tidak lupa bawa handphone, tapi lebih lagi jangan lupa untuk bawa kitab suci, sebab handphone bukan kitab suci. Dan apabila kamu berdoa, Injil Matius pasal 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Tadi menurut Dr. Lukas, dia hanya singkat. Dikatakan Bapa, dikuduskanlah namamu. Dia tidak katakan Bapa di dalam sorga. Matius menempatkan Allah itu di sorga. Kemudian dikatakan,
Ya, datanglah, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Itu menurut Matius. Menurut Lukas, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Tetapi di dalam Injil Matius ayat 11, berikanlah kami pada hari ini, bukan setiap hari, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan selanjutnya menurut Lukas, dan ampunilah kami akan dosa kami. Tetapi di dalam Injil Matius, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Yang satu mengatakan dosa, yang satu mengatakan kesalahan. Semua benar dan saling melengkapi. Dan ayat dalam Matius ini merupakan panjangnya ayat itu sebenarnya, tetapi Lukas hanya mengutip sedikit. Diulang oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Untuk prakteknya, ternyata Tuhan Yesus melihat banyak orang yang salah berdoa. Ini dipengaruhi oleh tradisi agama Yahudi. Di dalam agama Yahudi, berdoa itu yang hukumnya wajib 3 kali sehari. Dalam agama Yahudi, yang pertama, saudara, pagi-pagi jam 9 pagi wajib hukumnya berdoa. Dimanapun dia sedang berada, mau lagi di kantor, mau di rumah, mau di kebun, ingat jam 9 jam berdoa. Harus mengangkat tangan. Mereka kalau berdoa tidak lipat tangan seperti kita, tapi menengadahkan tangan ke langit, memandang. Demikian kayak orang Yahudi berdoa. Dimanapun, mau dia di kereta api, mau di kebun, jam 9 wajib berdoa. Yang kedua, saudara, jam 12 tengah hari, tepat jam 12 wajib berdoa. Mengadakan kepala dan tangan berdoa. Demikian juga jam 3 sore. Itu sebenarnya satu kali jam doa Yahudi. Yohanes dan Petrus naik ke bait Allah jam 3 petang. Memang jam doa Yahudi. Kalau kita, jangankan 3 kali, sekali aja mungkin belum tentu hari Minggu. Agama tetangga 5 kali wajib. Kita sekali aja yang wajib, belum tentu. Jadi saudara, begitulah jam-jam doa itu. Sebabnya saudara, mereka itu sangat penting berdoa. Dan berdoa dalam agama Yahudi tidak duduk, boleh sujud, tetapi tidak ada bangku. Gereja-gereja Ortodoks sampai sekarang tidak ada bangku. Gereja itu dengan kubah-kubahnya yang ada paling ya sajadah-sajadah, tempat-tempat orang berlutut seperti itu, berdiri menyembah berlutut seperti itu, saudara. Jadi mereka biasa berdoa di mana-mana. Misalnya lagi dia dalam perjalanan, jam 12, dia langsung minggir ke persimpangan berdoa. Dilihat orang, lagi di mana? Kapan waktunya? Dia di mana posisi? Dia harus minggir berdoa. Itu sebabnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ternyata mereka bangga kalau pas lagi di perjalanan orang lihat dia sedang berdoa. Ya, ada juga agama seperti itu loh. Udah tahu lagi rame, diletakkannya tempat dia berdoa karena tertentu mengarahkan, mengganggu orang. Dan tujuannya untuk dilihat orang, mungkin supaya viral, mungkin supaya dilihat orang, dipuji. Sehingga dikatakan di sini, ingatlah dan apabila kau berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri. Baik dalam rumah-rumah ibadah, mereka berusaha menunjukkan diri ketika mau berdoa. Walaupun nggak dituju berdoa, dia berdoa dengan berdiri. Ya, di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jadi yang pertama kita melihat rupanya saudara, Tuhan menegur motivasi berdoa. Saudara, kalau dituju berdoa, ingat jangan nembak orang ketika berdoa. Gak usah banyak historinya. Tidak perlu. Ini motivasi yang pertama dilihat. Jangan supaya dipuji orang, tidak perlu kata yang panjang-panjang. Langsung saja kita katakan kerinduan hati kita. Bukankah itu juga kehendak Tuhan yang jadi? Bukan berarti kalau panjang begitu sempurna menjadi didengar oleh Tuhan. Sebab semuanya adalah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Itu kata Tuhan Yesus. Demikian juga cara berdoa. Cara berdoa jangan bertele-tele.
Kadang-kadang bosan juga mendengarnya, panjang sangat. Padahal 2 makan. Ini kita kadang-kadang 2 makan juga cukup panjang ya. Berkati makanan ini. Berkati Tuhan. Terima kasih buat berkat yang melimpah Tuhan. Banyak sekali Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat para janda, fakir miskin, yatim piatu. Dalam doa begitu, tolong mereka yang kekurangan makanan. Tapi giliran kita makan, tambah bukan cukup 2 kali, 3 kali. Pas mau pulang bungkus lagi. Dan untuk para janda fakir miskin urusan Tuhan, urus lagi Tuhan. Tapi ini sama aku, sama anakku. Catat di pesta-pesta, ambil. Belum dapat jagal, ini padahal sudah masuk. Itu fakta. Itu fakta. Kita berdoa bagi orang tapi sebenarnya kita raung. Ya, kita berdoa bagi fakir miskin, Tuhan uruslah orang itu. Tapi kalau aku, itulah cara berdoa yang kadang-kadang kita salah dan kita tidak jalankan inti doa dan belas kasihan itu. Oleh sebab itu perlu belajar berdoa. Berdoa bukan memenuhi semua kemauan kita, bukan. Itu sebabnya dalam ajaran tulis berdoa enggak menyinggung tentang berilah kesehatan, berilah kesembuhan, berilah berkat bla-bla. Itu soal lain. Tapi ini jangan dilewatkan inti doa ini. Nah, saudara, doa ini dibagi dalam 2 bagian. Jadi kalimat yang pertama dikatakan dikuduskanlah namamu. Perlu kita mengingat doa Bapa kami ini, tidak semua gereja memakai doa Bapa kami yang di dalam Alkitab. Ada yang merubahnya sesuai dengan keinginannya. Itu sebabnya doa Bapa kami versi Protestan dan versi tetangga kita itu berbeda, saudara. Kalimatnya, kata-katanya itu berbeda. Kita lihat versi tetangga kita, saudara. Demikian, sebelum berdoa Bapa kami, dia harus sebutkan tanda kemenangan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mesti. Kita tidak. Kemudian perhatikan kalimatnya. Bapa kami yang ada di sorga. Ini bukan doa kita ya. Dimuliakanlah namamu, bukan dikuduskanlah. Tidak ada di Alkitab dimuliakan, tapi dikuduskanlah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ini yang paling berbeda. Berikanlah kami rezeki. Itu Katolik. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan, bukan jangan membawa kami, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Yang lain itu tidak ada. Kemudian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, kata rezeki menggantikan kata makanan itu jauh berbeda. Itu nanti yang kita lihat apa makna daripada doa Bapa kami. Nah, saudara, kita melihat ada 2 bagian daripada doa ini, saudara. Bagian yang pertama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu adalah kredo. Apa artinya kredo? Artinya pengakuan iman kita kepada Allah, kemahakuasaan Allah. Kita harus akui siapa Allah itu. Apa? Bagaimana kita mengakui kebesaran Allah itu? Pertama, Bapa kami yang di sorga. Lihat tempat dia jauh di sorga. Walaupun dia di sorga, tapi dia dekat di hati kita. Bapa kami dalam sorga, kita di bumi. Itu jaraknya. Dikuduskanlah namamu, menggambarkan sorga tempat orang-orang kudus. Sementara kita tidak kudus. Untuk datang kepada Bapa, jangan lupa
kuduskan diri. Mana boleh asal-asal. Itu sebabnya satu kali Musa bertemu dengan Tuhan. Ada belukar yang berapi tapi tidak terbakar. Musa, tanggalkan kasurmu. Tanah di mana engkau berpijak adalah tanah kudus. Untuk datang sama Tuhan, lepaskan kasur. Dan orang Muslim memakai ayat itu. Kalau mau sholat ada batas suci. Tidak boleh asal-asal. Kalau kita keinjak kotoran pun masuk. No problem sebenarnya, nggak jadi masalah. Tetapi kekudusan itu ada, semua Allah itu kudus. Jangan main-main kalau kebaktian. Kita menghampiri hadirat Allah yang kudus. Ya, supaya kita jangan main-main ketika beribadah itu. Berpusat sama Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Kemudian dikatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Allah bertahta sebagai raja di sorga, tapi dia bertahta di bumi ini. Bertahta di gereja kita, Allah yang menguasai. Bertahta di rumah tangga kita masing-masing. Amin. Allah bertahta, Allah memimpin. Kalau Allah yang memimpin, ya semua kita punya aturan di dalam rumah. Sebab Allah yang memimpin, Allah yang bertahta. Kita hindari perselisihan, percekcokan. Sebab apa? Kalau Allah bertahta, maka Allah akan memerintah, akan memberikan berkatnya bagi kita. Allah yang bertahta itu satu kredo. Datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan Allah yang kita rasakan, hadirat Allah yang kita rasakan di dalam rumah tangga kita. Sebab kalau tidak ada hadirat Allah, kita tidak akan merasakan damai sejahtera. Itu bagian daripada kredo pengakuan iman. Pengakuan iman ini penting, saudara. Dalam agama Yahudi ada pengakuan iman dia. Sangat sederhana. Kalau tetangga kita yang jauh, tadi tetangga dekat, tetangga yang lebih jauh, pengakuan imannya adalah La ilaha illallah dan seterusnya. Tiada Tuhan selain Allah. Itu pengakuan iman dia. Dan pengakuan iman orang Yahudi, hai umat Israel, ingatlah, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Itu ada dalam kitab Ulangan. Ya, diceritakan tentang hal itu, Ulangan pasal 6 ayat 4. Hai orang Israel, ingatlah, Tuhan itu Esa. Pengakuan iman mereka. Dan kita juga punya pengakuan iman yang begitu panjang. Aku percaya akan ini, aku percaya. Jadi ada pengakuan iman. Demikian juga dalam doa itu, pertama kita ada pengakuan iman kita. Berdoa kepada Bapa. Ada, Tuhan Yesus mengingatkan, tujuan kita berdoa, alamat doa mesti jelas. Tujuan atau kepada siapa kita berdoa, dalam ayat tadi dikatakan kepada siapa? Kalau sudah baca tadi ayat tadi, kepada siapa kita berdoa? Halo? Kepada siapa? Kepada Bapa yang di sorga. Itu sebabnya orang Kristen Protestan hanya berdoa kepada Allah. Agama kita yang dekat bisa berdoa kepada Bunda Maria, bukan Allah. Bisa kepada orang-orang suci lain. Ya, tapi orang Kristen diajarkan berdoa kepada Bapa sumber segala kehidupan di sorga. Amin. Ya, hanya untuk ke situ. Bapa kami, hubungan yang dekat. Hanya ke situ kita berdoa. Namanya juga Allah. Selain itu, karena bukan Allah, kita tidak boleh berdoa. Itu ajaran daripada Protestan. Nah, itu tadi kredo pengakuan kita kepada Allah. Baru kita masuk kepada permintaan. Permintaan yang utama kalau kita hidup. Permintaan yang utama menurut Alkitab selagi kita orang hidup adalah, ini ayatnya dalam Injil Matius ini. Ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa aslinya, termasuk dalam bahasa Inggris, dikatakan give us our daily bread. Artinya, berikan kami roti harian kami. Roti harian kami. Jadi orang Israel dari dulu makanannya roti. Kita yang di Asia ini ada memakai nasi, tapi mereka memang roti. Itu seperti dalam perjamuan kudus diberikan roti.
Ketika orang Israel keluar dari Mesir, pertama kali keluar dikasih makan roti dari surga, yaitu manna. Itu sebabnya tidak boleh dirubah kata roti atau makanan dengan rezeki. Kalau rezeki itu menyangkut pekerjaan, menyangkut untung, menyangkut bisnis, itu rezeki. Ini sekarang soal makan. Dan Tuhan Yesus katakan roti yang sesungguhnya adalah tubuhnya. Inilah tubuhku. Ketika kita perjamuan kudus, roti, tidak ada yang lain. Pokoknya makanan. Dan makanan kita yang utama roti itu adalah tubuh Kristus. Amin. Amin. Kita lihat perbedaan yang kedua. Itu sebenarnya kalau kita perjamuan kudus, hamba Tuhan pasti berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, darah perjanjian dan seterusnya. Dalam agama tetangga kita yang terdekat, dia hanya beri satu roti hosti bulat kecil tanpa anggur. Perhatikan perbedaannya. Kenapa? Karena mereka menganggap di roti, di darah, di daging, di tubuh sudah ada darah. Mereka tidak kasih calon ke jemaat. Kenapa? Jangan sempat tumpah. Karena kita ya, hati-hati cawan-cawan itu, apalagi sedang berisi, jangan sempat tumpah sebenarnya. Dalam agama tetangga, itu tidak boleh dikasih. Saking takut tumpah, nanti seolah mencurahkan kembali darah Tuhan Yesus. Sebab bagi mereka ketika hosti, ketika misa itu sama dengan penyalipan kembali Tuhan Yesus berulang untuk pengampunan. Dan hanya diberi hosti atau roti, tidak pernah dikasih anggur. Mengapa? Itu tadi, jangan sempat tumpah. Sebab benar-benar mereka menganggap roti itu adalah tubuh Kristus, jadi mereka punya. Dan anggur itu darah Tuhan, dan mereka tidak mau tertumpah itu. Mereka katakan sudah ada di tubuh ini. Seperti kita kalau potong daging pasti mengandung darah. Tetapi itu berbeda, saudara, kalau sampai diminumnya. Nah, itulah perbedaan-perbedaan, saudara. Jadi kata rezeki jauh berbeda dengan maksud Tuhan. Yang dimasukkannya adalah roti itulah tubuhku yang menghidupkan kita. Amin. Roti perjamuan kudus itu. Dan roti juga yang diberikan oleh Allah di padang gurun mana. Roti yang turun dari surga. Dan diberikan roti itu turun malam hari, baru pagi-pagi, baru diterima. Amin Bapak Ibu. Jadi ingat, bagi kita yang sudah menerima baptisan air, intinya sebenarnya kalau kita udah percaya sungguh-sungguh hidup baru, boleh menerima perjamuan kudus. Tapi kalau kita udah percaya sungguh-sungguh dan tidak mau dibaptis, sebenarnya salah kita kalau kita tidak diizinkan untuk menerima perjamuan kudus itu. Sebab apa? Itu bukan hal yang main-main. Kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai tanda kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pertanyaan selanjutnya tentang kapan doa Bapa kami didoakan. Itu pertanyaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kapan permulaan hari bagi kita di Asia orang Indonesia? Permulaan hari hitungannya jam berapa? Pagi, siang, sore, malam? Pagi ya? Itu permulaan hari bagi kita. Tapi ketahuilah doa Bapa kami ketika diajarkan jam permulaan hari agama Yahudi bukan pada pagi hari, tapi jam 6 petang. Itu permulaan hari bagi mereka agama Yahudi. Jadi pergantian itu pagi, sore hari. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus disalibkan, jangan lama-lama, sebab perayaan Paskah udah mau dekat. Hari Sabtu, hari Sabat, hari Jumat wafat, mau diturunkan. Itu sebelum pergantian hari mesti diturunkan dan dimakamkan. Pergantian hari. Jadi mereka mendoakan itu pada hari ini, hari yang baru, biasanya mereka wajib mendoakannya pada petang hari. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
secukupnya pada hari ini. Hari yang akan datang, hari yang baru setelah jam 6 petang sore itu dihitung sebagai hari yang baru, hari yang akan datang. Cukup buat satu hari itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Padahal selanjutnya mereka nanti tidak lama lagi mereka tidur. Apa artinya itu, saudara? Rupanya Allah memberkati tubuh kita pada waktu malam, pada waktu tidur. Jadi berdoa dulu di hari yang baru, beri makan untuk hari yang baru dari mulai malam sampai seterusnya, berikan kami makanan. Tetapi mereka selanjutnya adalah beristirahat tidur. Karena apa? Tuhan memberkati kita pada waktu malam. Tuhan memberkati roti kita pada waktu malam. Tuhan memberkati tubuh kita, kesegaran kita pada waktu malam. Tanam-tanaman diberkati, hewan diberkati pada waktu malam. Tuhan sudah atur ada gelap, ada malam, supaya manusia beristirahat. Dan Tuhan memberkati. Memberkati. Itu sebabnya ketika orang Israel tidur malam itu, Tuhan berikan manna itu. Waktu malam turunlah. Dan pagi-pagi mereka bangun seperti embun, butiran-butiran ketumbar putih di ladang, semua mereka putih. Malam turunnya, pagi diambil. Jadi Tuhan memberkati mereka, memberikan makanan pada waktu malam. Pada waktu malam. Makanan yang secukupnya, kebutuhan untuk sehari. Kenapa Tuhan katakan pada hari ini dan secukupnya? Coba kita pikir, kenapa untuk sebulan? Perlu satu karung langsung beras untuk sebulan, atau buat setahun, atau untuk sampai kebutuhan masa depan anak-anak. Berikanlah sampai ke masa depan kami. Saudara, kalau kita minta makanan terus untuk sebulan, dan semua orang bilang itu untuk sebulan, untuk setahun, bingung petani ya, menyiapkan itu, nggak cukup. Coba yang kan bermiliar orang semua bilang begitu untuk 1 tahun. Kapan produksinya? Padi itu, kapan? Nggak sempat, karena semua pada minta. Itu sebabnya dikatakan untuk sehari. Itu diajarkan Tuhan Yesus, supaya kita selalu bersyukur. Kalau kita timbun buat sampai tua beras atau padi atau gandum, kan menjadi busuk. Tujuannya adalah supaya kita meminta setiap hari, berharap kepada Tuhan setiap hari untuk setiap apa yang kita butuhkan. Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Saya bacakan ayat ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam. Kalau itu aja kerja kita. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Siang malam kerja, pagi subuh terus. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Allah memberikan berkat bagi tubuh kita, ya, apa yang kita makan itu menjadi diisap oleh daging kita pada waktu tidur. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu sebabnya saudara, kalau kita cukup tidur malam, bangunnya bagaimana wajah kita? Berseri, semangat. Kalau saudara tidur siangnya banyak, bagaimana bangunnya? Oh, pegal. Ya, tidak bagus tidur siang, naik nanti gula saudara terlalu banyak. Tuhan sudah atur siang untuk mencari nafkah, beraktivitas, dan malam untuk beristirahat, untuk diberkati oleh Tuhan. Biasanya kalau malam kita nggak tidur sampai pagi, maka pagi itu muka kita akan menjadi suram sekali saudara, suram sekali. Satu kali Kain dia mukanya sangat muram, hatinya panas, mukanya suram. Kenapa? Dalam ayat itu dikatakan bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kemudian dia
membawa adiknya ke padang. Dia begitu benci, panas hatinya, susah hatinya. Dia merasa tidak diberkati. Kemudian dia bunuh Habel. Dan selanjutnya Tuhan datang kepada dia. Hai Kain, mengapa hatimu panas, mukamu buram? Mengapa hatimu panas, mukamu buram? Apa artinya saudara? Muka buram berarti kita tidak dapat berkat. Hati panas berarti kita tidak dapat berkat. Sehingga Tuhan katakan, mengapa hatimu panas, mukamu buram? Itu dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 dan 6. Kejadian pasal 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, tidak diterima Tuhan, dicuekin Tuhan. Saudara, tidak semua persembahan kita diterima Tuhan, walaupun saudara kasih jumlahnya sebesar apapun, Tuhan tidak otomatis menerima. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jadi saudara, muka muram itu bisa menandakan kita tidak mendapatkan berkat. Ya, tidak diterima persembahan itu, tidak diterima oleh Allah. Itu sebabnya saudara, menguduskan Tuhan itu memang benar-benar kita menguduskan diri kita. Apapun yang kita berikan itu mesti dikuduskan. Terus di dalam agama tetangga saudara, mereka menguduskan dirinya dengan menguduskan hartanya. Bagaimana cara mereka? Mereka harus memberikan zakat fitrah untuk pengampunan dosanya, dikuduskan. Semua apa kira-kira mesti dikuduskan. Oh, dapat apa sih? Mesti dikuduskan. Ada dikasih ini. Dikuduskan saudara, untuk dipersembahkan. Jadi kita pun sebenarnya kita memberi itu harus benar-benar kita kuduskan. Apakah itu milik Tuhan, kita kuduskan harta kita. Sebab apa? Tidak semuanya milik kita. Mesti ada. Kita pakai buat pekerjaan Tuhan, mesti dikuduskan. Apakah itu milik Tuhan, apakah ucapan syukur dan lain sebagainya, mesti ada bagian Tuhan. Sebab apa? Semuanya milik Tuhan. Sama seperti makanan, saudara, tidak semua makanan itu diizinkan Tuhan buat kita nikmati. Sakit saudara, banyak makan jagal sakit, amin. Banyak makan nasi, sakit gula loh. Banyak makan nasi, sakit gula. Banyak kali makan buah-buah yang manis, sakit gula. Itu sebenarnya dikatakan secukupnya. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau kita sampai muka kita buram, kalau kita terlalu banyak mencari lupa Tuhan, sampai capek, muka kita buram, saudara, yang kita cari tidak bisa semuanya sama kita. Muka buram tidak diberkati oleh Tuhan. Sementara hati yang gembira adalah hati yang berseri. Coba tanya sama dokter spesialis penyakit kardiovaskular, apa penyebabnya? Boleh cek dalam berbagai aplikasi. Apa penyebab penyakit yang berat, yaitu kardiovaskular, yaitu mengenai pembuluh darah. Nomor 1 apa dibilang? Stres. Stres. Ternyata ketika kita stres, tegang, takut, cemas, buram, itu membuat pembuluh darah kita menjadi berkontraksi dan dia menjadi kering bagian dalamnya. Ada kasar-kasar apa di jantung, urat-urat itu bagian darahnya menjadi kering. Dan kalau dia kasar, lewatlah makanan. Kalau makanan itu banyak gula, begitu kental, banyak minyak, maka lengketlah di bagian yang dikatakan bahasa kerennya itu inflamasi. Ada gangguan di pembuluh darah, nempel, dan kalau sering stres, makin banyak menempel. Ketika lewat makanan, begitu kental airnya,
dia nempel, darah menjadi kental, darah bisa menjadi beku karena begitu padat muatannya. Kalau kita minum susu, begitu banyak susunya pekat, airnya menjadi apa? Pekat kan? Pekat sekali. Makin cair, makin sedikit gulanya ataupun susunya, makin lancar beredarnya. Semakin banyak gulanya, semakin banyak bubuk susunya, makin kental, makin sulit diproses. Begitulah makanan gitu. Kalau begitu banyak lemaknya, susu dan lain sebagainya, darah mengalir pun lambat. Sementara tubuh kita ini, sebuah bagian tubuh kita butuh cepat makanan. Ini mesti lancar, jangan ada penyumbatan. Jadi saudara, memang Allah katakan, berikanlah kami pada hari ini, supaya besok berdoa lagi. Amin. Supaya besok berdoa lagi, terus berdoa lagi. Makanan kami yang secukupnya. Jadi itu mengingatkan kita saudara, selalu kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kita lihat permintaan yang kedua. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini sangat penting. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kesalahan yang mana nih? Kesalahan waktu yang lampau. Kesalahan waktu yang sudah lalu, kita minta diampuni. Dan cukupkah kita berdoa hanya sekali minta ampun? Besok kan ada yang salah. Itu sebabnya doa Bapa kami harus selalu diucapkan. Sebab besok adalah kesalahan kita. Tiada hari tanpa kesalahan. Berapa kali kita minta ampun sama Tuhan? Bahkan sama sesama, berapa kali minta maaf dikatakan? 70 kali 7. Artinya tak terbatas. Jadi pengampunan itu sangat penting. Buat dosa yang masa lalu, demikian juga besok kita mesti berdoa lagi. Buat dosa yang baru lagi kita lewati, kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Dengan catatan, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa artinya? Tuhan tidak mau mengampuni, menghapuskan dosa kesalahan kita kalau kita tidak mau mengampuni. Jadi mesti berdamai, baru ada pengampunan. Kalau tidak ada perdamaian, kita bawa sampai tidur, tidak ada pengampunan, kita tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara tidak mengampuni, boleh tidur nyenyak, yang kita benci aja senang-senang, kita pula yang gak bisa tidur. Dia enak kemana-mana, sementara kita panas di rumah. Rugi sendiri kan? Jadi bagus ampuni, berdamai, baru kita diberkati oleh Tuhan. Tidur pun kita tenang saudara. Pengampunan adalah hal yang sangat penting. Dan yang terakhir, yang ketiga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau Katolik katakan jangan masukkan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Emangnya Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan? Tuhan tidak pernah membawa kita ke dalam pencobaan. Kenapa kalimat ini jangan membawa kami? Bukan berarti membawa. Sebab kalimat selanjutnya adalah, kita harus lihat kalimat itu dengan lengkap. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Siapa yang mencobai kita? Iblis atau si jahat. Pegang kita, diterkam, sehingga kita katakan kepada. Jadi yang mencobai kita siapa? Iblis atau diri kita. Baru dikatakan lepaskanlah kami. Jadi jangan membawa kami itu soal Tuhan perhatikan, lepaskan kami daripada yang jahat. Si jahat iblis yang mencobai kita. Tuhan tidak. Tuhan hanya menguji kita apakah kita setia. Lepaskanlah kami. Jadi ingat saudara, siang malam iblis berusaha menangkap saudara. Udah lepas. Ketika kita berdoa, Tuhan lepaskan. Tuhan lepaskan dari penyakit, kuasa kegelapan ini. Tuhan lepaskan. Besok datang lagi iblis. Kan dia siang malam datang, ditangkap lagi, diikat lagi kita. Doa lagi lah Bapa kami, lepaskanlah kami Tuhan. Jadi doa Bapa kami ini adalah doa yang sangat penting. Amin. Itu yang paling penting. Kalau soal yang lain-lain Tuhan tidak pala ajari. Berikanlah kami ini, rezeki, mendapat ini, mendapat itu tambah-tambahan. Tuhan mengerti kita.
mintalah maka akan diberikan kepada kita apa yang diperlukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak sibuk memperhatikan apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang perlu bagi kita. Coba saudara, bisa saudara berdoa, Tuhan berikan aku seperti artis itu punya pesawat jet pribadi. Bisa minta doa seperti itu? Ini pertanyaan dulu ya, kan baik sekali orang-orang terkenal kan punya jet pribadi. Terus ada zaman eklesia bilang, Tuhan berikan kami jet pribadi. Boleh? Boleh? Bodoh. Kenapa? Mau parkir di mana? Hah? Beli bahan bakarnya, pilotnya siapa bayar? Pesawat boleh dikasih. Parkir di mana? Bahan bakarnya bayar pilot siapa? Pramugarinya, pramugara. Hati-hati minta ya. Meminta kapal pesiar mesti banjir dulu sini. Jangan salah meminta. Amin. Ada lagi paling konyol gini. Datang sama Bapak Gembala, doakanlah. Kenapa sayang? Kulitku hitam kali, Pak Gembala, doakan saya putih. Apalagi permintaan rambutku keriting kali, supaya lurus orang. Oh, Bapak Gembala bingung. Tak salah loh minta doa sama Bapak Ibu Gembala, nggak salah. Tapi seringkali juga kita bingung mendoakannya. Ya, langsung ditanya dulu jemaat yang baru itu, apa sebenarnya permintaan? Kenapa sampai repot kan sampai kulit? Bingung nanti Bapak Gembala berdoa itu. Rambut udah bagus, keriting begitu, orang dulu sulit bayar untuk keritingkan rambut. Ini sibuk pula meluruskan. Sebenarnya gini Pak Pendeta, aku pingin si Alek itu cinta sama aku. Oh itu, kalau itu kita doakan. Itu kita doakan. Dia anak Tuhan kan? Baik dia kan? Iya, baik. Udah kita doakan. Supaya si Alek sayang menerima kamu apa aja. Rambutmu diterima, kulitmu diterima. Amin. Berdoalah Bapak Gembala. Benar. Berapa bulan kemudian Bapak Gembala diundang. Bapak Gembala minta bimbingan pernikahan. Sampai siapa menikah? Alek. Tuhan jawab. Jadi jangan salah berdoa. Repot kali Tuhan ganti kulit orang. Minta yang jelas. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bisa menjawab semua doa. Setiap jam, setiap waktu Tuhan tidak tinggalkan. Tadi jemaat